Halo Sobat Weekly, bersama Sani di sini. Masih ingat video short yang sudah pernah diunggah beberapa waktu yang lalu dengan judul Teman Sekomunitas? Sesuai permintaan salah satu dari kalian, malam ini Sani akan membahas kasus tersebut lebih mendalam. Yuk sama-sama kita simak kisahnya berikut ini. Sharon Rena Denberg, seorang wanita berusia 34 tahun, asal kota Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Sharon adalah putri sulung dari 4 bersaudara yang lahir dan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sangat religius dan konservatif. Suatu kali, Sharon berkenalan dengan Victor Lopatka, seorang buruh bangunan, saat mengunjungi kota kecil Ellicott City. Sharon dan Victor memiliki keyakinan yang berbeda, tetapi keduanya saling suka dan sejak itu mereka mulai berpacaran. Keluarga Sharon menentang keras hubungan itu karena mereka menginginkannya berkencan dengan pria seiman. Tetapi Sharon tidak peduli dan nekat menikahi Victor Lopatka pada tahun 1991 tanpa restu orang tuanya. Keluarga Sharon marah besar dan sangat malu pada komunitas mereka, hingga Sharon akhirnya diusir dan namanya dicoret dari kartu keluarga. Sejak itu, Sharon mengganti namanya dengan nama belakang suaminya menjadi Sharon Lopatka. Bersama suaminya, Sharon pindah dan menetap di kota kecil Hempstead di Maryland. Sharon Lopatka mengawali kehidupan barunya bersama suaminya Victor dengan memulai usaha kecil-kecilan secara online yang bisa dikerjakannya dari rumah. Diawali dengan menulis naskah untuk iklan online dengan upah $50 setiap naskah. Dan klien pertama yang memakai jasanya adalah perusahaan jual beli aksesoris mebler. Ternyata Sharon punya bakat terpendam sebagai penulis, hingga jasanya laku keras. Sharon tambah bersemangat menjalankan bisnisnya dan memutuskan untuk melebarkan sayap di dunia online dengan mengelola beberapa situs internet yang menawarkan jasa cenayang. Selain itu, Sharon juga menyediakan jasa telepon mesra yang melayani panggilan khusus untuk percakapan dewasa. Sharon menciptakan toko imajinasi dengan nama Nancy Carlson yang digambarkan sebagai wanita dominan dengan berat badan lebih dari 100 kg. Bisnis penyedia jasa yang satu ini menjadi awal memburuknya kehidupan Sharon. Sejak menjalankan bisnis jasa telepon mesra itu, fantasi Sharon Lopatka yang selama ini terpendam jadi muncul ke permukaan. Victor, suami Sharon, tidak pernah tahu tentang kehidupan lain yang dijalani istrinya dalam dunia maya. Semakin lama, Sharon semakin tenggelam dalam fantasi tak wajar dan menyimpang. Bahkan, Sharon nekat bergabung dalam komunitas online yang sangat tertutup, khusus para penyuka hasrat menyimpang seperti dirinya. Sharon aktif berinteraksi di dalam forum komunitas dan sering membagikan fantasinya dengan anggota yang lain. Namun, semakin hari fantasi Sharon semakin mengganas dan kelewatan batas normal, sampai membuat anggota lain jadi tidak nyaman dan resah. Akhirnya, ada satu orang anggota yang juga seorang aktivis pembela wanita malam berinisiatif mendekati Sharon dan memberinya pengertian terkait batasan antara fantasi dan realita. Tetapi apa yang terjadi? Sharon justru marah besar. Dia meminta orang tersebut untuk diam dan tidak mencampuri urusannya. Akhirnya, semua anggota lainnya tutup mulut dan mendiamkan fantasi Sharon yang semakin liar. Di bulan Agustus tahun 96, Sharon berkenalan dengan seorang pria yang punya minat yang sama dengan dirinya, bernama Robert Frederick Glass atau biasa dikenal dengan Bobby lewat komunitas menyimpang itu. Bobby adalah seorang PNS berusia 45 tahun yang sudah 14 tahun bekerja di kantor pemerintahan Catawba County
North Carolina, sebagai analis komputer. Dia sudah pernah menikah dan punya 3 anak. Tetapi karena tuntutan pekerjaan, Bobby menjadi sosok ayah dan suami yang lebih mencintai komputernya dibanding keluarganya. Suatu kali, istri Bobby yang penasaran dengan kesibukan suaminya diam-diam memeriksa komputernya. Betapa terkejutnya ketika dia menemukan banyak konten dewasa tidak senonoh dan menyimpang memenuhi komputer suaminya. Akibat kejadian itu, Bobby dan istrinya akhirnya bercerai. Sejak menduda, Bobby tinggal sendirian dan akhirnya berkenalan dengan Sharon Lopatka lewat komunitas. Keduanya jadi dekat dan saling bertukar email tentang fantasi nyeleneh mereka. Hingga 6 minggu kemudian, Sharon Lopatka dan Robert Glass sepakat untuk bertemu. Pada tanggal 13 Oktober tahun 96, Sharon pamit pada suaminya Victor dengan alasan mau bertemu seorang teman di Georgia. Setelah itu, Sharon menaiki kereta menuju kota Charlotte di North Carolina. Bobby menjemput Sharon di stasiun, kemudian mereka berkendara menuju kota kecil di Lenoir, North Carolina, di mana mobil karavan milik Bobby berada. Sepeninggal istrinya, Victor menemukan sebuah catatan kecil yang ditinggalkan oleh Sharon. Isinya sangat mengkhawatirkan, di mana Sharon mengaku tidak akan kembali lagi ke rumah dan meminta agar Victor tidak melacak keberadaan Bobby. Sharon juga menuliskan agar Victor tidak khawatir bila nanti jasadnya tidak ditemukan. Itu artinya Sharon telah beristirahat dengan tenang. Mana mungkin Victor tidak kepikiran dan khawatir akan keselamatan istrinya. Dengan panik, Victor melaporkan kejadian itu kepada polisi yang langsung menggelar penyelidikan untuk menemukan Sharon Lopatka yang pergi secara misterius. Polisi menelusuri jejak internet yang ada di komputer Sharon. Di dalamnya mereka menemukan banyak konten dewasa menyimpang beserta 900 email antara Sharon dengan seorang pria bernama Robert Glass yang isinya membahas fantasi nyeleneh mereka. Polisi menduga saat itu Sharon ada bersama pria yang dipanggil Bobby itu. Ketika akhirnya alamat rumah Bobby ditemukan dan dilakukan pengintaian selama beberapa hari, polisi tidak melihat sosok Sharon Lopatka muncul di sana. Pada tanggal 25 Oktober 1996, rumah Bobby dan area sekitarnya digeledah. Di sana ditemukan senpi, beberapa konten dewasa dalam bentuk rekaman dan majalah, namun mereka masih belum berhasil menemukan keberadaan Sharon. Secara kebetulan, ada seorang petugas yang saat itu ikut menggeledah rumah Bobby, melihat keanehan pada sepetak kecil tanah di halaman depan rumah pria itu, yang sepertinya baru saja digali. Ukuran dan bentuknya mencurigakan, mirip kuburan. Polisi memutuskan untuk membongkar petak tanah tersebut, untuk membuktikan kecurigaan mereka. Akhirnya, di bawah galian, mereka menemukan Sharon Lopatka yang dicari-cari dalam kondisi meninggal dunia. Saat itu juga, Robert Glass ditahan dengan tuduhan pembunuhan, sedangkan jasad dalam petak dibawa tim forensik untuk dilakukan pemeriksaan. Hasilnya, diidentifikasi itu memang benar adalah Sharon Lopatka yang diduga telah kehilangan nyawa 3 hari setelah bertemu Robert. Di hadapan penyidik, Bobby mengaku kematian Sharon adalah sebuah ketidaksengajaan. Kecelakaan terjadi saat Bobby dan Sharon memadu kasih. Karena terlalu bersemangat, tali yang mereka gunakan putus hingga menghabisi Sharon. Meski pengakuan Bobby didukung dengan hasil pemeriksaan forensik, namun Sharon terlanjur kehilangan nyawanya saat beraksi bersama Bobby, sehingga Bobby tetap didakwa dengan tuduhan pembunuhan tingkat 1. Bobby Glass ditahan di penjara Caldwell County sambil menunggu proses persidangannya. Kasus Sharon Lopatka menjadi kasus pertama di mana polisi menangkap pelaku hanya berdasarkan barang bukti berupa email. Persidangan berlangsung 4 tahun kemudian. Sempat terjadi perdebatan sengit antara pihak jaksa penuntut dengan pengacara yang mewakili Robert Glass.
Pihak Robert berargumentasi bahwa insiden terjadi akibat aksi bercinta kelewatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Tetapi jaksa meyakini Robert telah merencanakan aksinya dengan teliti, dan hal itu terlihat di dalam email keduanya. Pada tanggal 27 Januari 2000, Robert Glass akhirnya dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan tidak berencana yang dilakukan secara sukarela. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun atas aksinya. Selain itu, Robert juga mendapat hukuman tambahan selama 27 bulan penjara atas tuduhan eksploitasi terhadap seseorang yang masih di bawah umur. Robert Glass menjalani masa tahanannya di Avery Mitchell Correctional Institution yang berada di North Carolina. Sebulan sebelum dibebaskan, pada tanggal 20 Februari 2002, Robert yang saat itu berusia 51 tahun, ditemukan meninggal dunia akibat serangan jantung. Kasus Sharon Lopatka dan Robert Glass menjadi viral di tengah masyarakat Amerika Serikat pada masa itu. Hal tersebut disebabkan karena materi sidang yang masih tergolong baru, yaitu terkait komunitas dewasa dan dampak buruk dari internet. Masyarakat memperdebatkan soal keamanan penggunaan internet dan pentingnya sensor terhadap materi dewasa. Tidak hanya masyarakat, beberapa ahli kejiwaan yang mengikuti kasus ini tertarik untuk mempelajari unsur dewasa dari kasus tersebut secara lebih mendalam. Kasus ini berdampak besar bagi keluarga Sharon maupun Bobby. Keluarga Sharon merasa sangat dipermalukan atas kejadian ini, dan mereka menolak untuk dikaitkan dengan Sharon. Sedangkan mantan istri Bobby merasa terkejut sekaligus khawatir akan kondisi psikologis ketiga anaknya akibat pemberitaan luas di media. Tidak hanya keluarga, kasus ini juga berdampak bagi komunitas dewasa yang terlibat karena sekarang banyak orang yang menyorot mereka secara negatif. Untungnya, selama beberapa tahun sejak kasus Sharon, banyak pihak yang terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya interaksi di internet dan konsekuensi yang muncul dari eksplorasi fantasi yang ekstrim. Kisah tragis Sharon Lopatka yang kehilangan nyawanya demi memuaskan fantasi menyimpang mengingatkan kita akan adanya penyalahgunaan internet. Karena itu, jangan lupa untuk selalu mengedukasi diri dan menggunakan internet secara bijaksana. Setiap tindakan kita pada akhirnya akan berdampak bagi orang-orang yang kita cintai. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa hari Senin. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya.